Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas kajian kita tentang mencegah Covid dan konflik bersama huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah inspirasi hidup kita. Coba kita lihat di sini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ta Sin Mim Yasin Shad Hamim Alif Lam Ra Alif Lam Mim Ra Taha Kaf Ha Ya Ain Shad. Kemudian Qaf, kemudian Nun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita membaca ini dan sering kita mendengar kalimat-kalimat ini atau ayat-ayat ini. Tetapi saat kita mengartikan, ternyata artinya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahu a'lamu bimuradih, bahwa Allah lah yang mengetahui maksud daripada ayat ini atau kalimat ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, kenapa huruf-huruf yang sudah berada pada ayat, huruf-huruf yang sudah bergaul ini, kenapa saat dibaca sebutannya itu sama dengan huruf waktu masih sendiri-sendiri, ya, sebutannya itu masih seperti huruf sendiri-sendiri. Alif, Lam, Mim, sama seperti huruf-huruf yang belum bergaul atau masih sendiri-sendiri. Sedangkan ini huruf sudah bergaul. Kenapa masih disebutkan seperti bunyi aslinya? Alif, Lam, dan Mim. Ya. Kenapa? Ya. Karena tidak ada harkatnya. Jawabannya apa? Karena tidak ada harkatnya. Ya. Tidak ada tanda baca. Ya. Kalau sudah tidak ada tanda baca dan disebutnya seperti huruf atau bunyi aslinya, maka pasti tidak ada artinya, ya, sehingga tidak ada artinya semua ini, ya. Kenapa tidak ada artinya? Karena tidak ada harakatnya itu, ya, sehingga artinya itu selalu disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu harkat? Harkat itu kan penggerak huruf. Tanda baca itu penggerak huruf. Seperti fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasdid, itu adalah penggerak huruf. Dan di sini tidak ada. Maka huruf ini hanya pergaulan jasmani dengan jasmani. Setiap huruf, jasmani alif, jasmani lam, jasmani mim, ya,
rohaninya nggak ada, sehingga pergaulannya tidak berarti. Seperti apa manusia itu kan ada jasmani, ada rohani. Seandainya rohani manusia pergi berpisah dari jasmani, sisanya tinggal jasmani, ya walaupun jasmani manusia banyak dijejer, ya maka tidak ada artinya, ya karena manusia sudah mati semuanya. Kalau sudah jasmani saja yang ada, manusia sudah mati, sehingga tidak ada artinya, bahkan dimakamkan, ya manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya sama dengan huruf ini, penggeraknya harokatnya tidak ada akhir, tidak ada arti. Maksudnya adalah bahwa kita ini, ya harus menghargai kehidupan, ya sebab kalau kita sudah mati, sudah berpisah rohani dari jasmani kita, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya. Berbuat baik sudah tidak bisa, sholat sudah tidak bisa, membaca Al-Quran sudah tidak bisa, menuntut ilmu sudah tidak bisa, menambah kebaikan sudah tidak bisa. Kenapa? Rohaninya sudah pergi, ya akhirnya hidup tidak ada manfaatnya kalau sudah mati itu. Oleh karenanya maka selagi kita masih hidup, maka marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, sehingga saat kita mati maka kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pergaulan itu antara huruf alif lam tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya? Karena yang bergaulnya hanya jasmani saja, ya bergaul jasmani saja, tidak ada rohani. Manusia, ya pergaulannya menjadi tidak bermanfaat, tidak bermakna jikalau pergaulannya hanya sebatas penyatuan jasmani dengan jasmani, tapi tidak ada penyatuan rohani, ya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW wanti-wanti kepada umatnya jangan sampai lalai dengan orang munafik. Hati-hati dengan orang munafik, ya di depannya bagus, di belakangnya tidak bagus. Ini kita bergaul, ya bergaul, makan, minum bersama, ucapannya sopan sekali, ya Allah seperti teman sudah lama, ya secara jasmani. Tapi karena rohaninya tidak berteman, akhirnya pergaulan itu, pertemanan itu tidak ada manfaatnya, ya tidak ada manfaatnya. Teman dalam hal jasmani tapi musuh dalam rohani. Tuh. Mulutnya teman, hatinya musuh, ya sehingga apa? Pergaulan tidak ada manfaatnya. Pergaulan tidak ada manfaatnya jika salah satu dari manusia atau kedua-duanya itu memiliki sifat munafik. Di depannya baik-baik, di belakang tidak baik. Oleh karenanya maka jauhi, ya jauhi sifat munafik. Silahkan bergaul, tapi bergaulah, ya terutama adalah menyatunya rohani, ya menyatunya rohani kemudian jasmani. Sehingga ada yang mengatakan lebih enak jauh di mata tapi dekat di hati. Seperti yang kita alami sekarang ini nih, adanya corona ini, virus corona ini, ya jauh di mata dekat di hati, jauh badan tapi dekat hati, ya coba kita masing-masing di rumah, guru di rumah, murid di rumah, tapi tetap kita kontak dengan mereka, ya itu lebih bagus, ya jauh di mata dekat di hati, nggak apa-apa kita nggak bertemu badan,
Yang penting kita bisa berkomunikasi, yang penting kita menyatu dengan hati. Daripada menyatu hati, jalan bareng, makan bareng, minum bareng, subhanallah, tapi hatinya busuk, dalam hatinya menjadi busuk. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka berhati-hatilah dalam bergaul. Pasang hati sampai suci, pasang hati sampai bersih sebelum kita bergaul, agar pergaulan kita ada arti dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah pertama, ya, jaga kehidupan kita, ya, sebelum kita mati. Ya. Jaga kehidupan kita untuk berbuat baik sebelum kita mati. Pada saat kita mati kita tidak bisa berbuat dan tidak akan ada artinya, tidak akan ada gunanya kita kalau sudah mati. Yang kemudian jaga pergaulan dengan baik, pasang hati bersih-bersih, suci-suci agar pergaulan kita ada manfaat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.